Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Razaktana dari kelas 1B jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Listrik dengan nomor BP 2001031041. Pada kali ini saya akan membahas tentang aplikasi turunan, yaitu persamaan pada garis singgung dan maksimum atau minimum. Ini adalah tugas akhir matematika terapan 1 yang dibimbing oleh Ibu Aulia Octavia, SSI, MSI. Baik, saya langsung masuk ke materi pertama. A. Persamaan pada garis singgung. Persamaan garis singgung. Pertama, sebelum mencari persamaan pada garis singgung, kita harus mengetahui lebih dahulu tentang gradien atau kemiringan yang disimbolkan dengan M, di mana 1. Gradien untuk persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C adalah M sama dengan A. Yang kedua, gradien untuk persamaan garis AX tambah BY sama dengan C adalah M sama dengan min B per A. Yang ketiga, gradien untuk persamaan yang diketahui dua titik, misalnya X1, Y1 dan X2, Y2 adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Hubungan pada gradien dua garis lurus. Untuk saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Dan untuk saling tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau bisa juga M1 sama dengan min 1 per M2. Lanjut, pada persamaan garis lurus, jika kita mencari persamaan garis singgung yang satu kurva, yang jika diketahui hanya satu titik X, Y, maka persamaannya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Dan jika mencari persamaan garis singgung yang dua titik, misalnya X1, Y1 dan X2, Y2, untuk mencari persamaan pada garis singgung dari dua titik itu, digunakan persamaan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Saya langsung masuk ke contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 8 X pangkat 2 ditambah 20 di titik yang berbasis 4. Jika pada soal ada kata-kata berbasis, maka berbasis itu adalah X, berarti berbasis sama dengan X, jadi X-nya sama dengan 4. Langsung kita masuk ke Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 8X pangkat 2 ditambah 20. Kita substitusikan, kita masukkan angka 4 ini ke dalam X. Jadi Y sama dengan X-nya adalah 4, jadi 4 pangkat 4 dikurang 8 kali 4 pangkat 2 ditambah 20. 4 pangkat 4 256 dikurang 8, 4 pangkat 2 16, jadi 8 kali 16 ditambah 20. 256 Y sama dengan 256 dikurang 128 ditambah 20. Y sama dengan 148. Y sama dengan 148.
Langsung fx-nya sama dengan x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 20. Kita turunkan, kita turunkan ke turunan pertama. Ini seharusnya ada tanda turunan pertamanya, absennya karena ini ada kesalahan pengeditan. Jadi f absen x sama dengan pangkat 4 dikali x, jadinya 4x pangkat 3, karena 4 dikurang 1, 3, jadi 4x pangkat 3. 2 dikali 18x, 2 kali 18x sama dengan 2 kali 8x, hasilnya 16x, 2 dikurang 1, 1, jadi tidak dibuat. Langsung kita masukkan gradiennya, M sama dengan F absen 4. X-nya tadi kan 4, jadi F absen 4. F absen X sama dengan, kita masukkan angkanya 4 kali 4 pangkat 3 dikurang 16 kali 4. Ini X, jadi diubah menjadi 4. 4 dikali 4 pangkat 3, 64 dikurang 16 kali 4. Jadi 4 kali 64, 256 dikurang 64 sama dengan 192. Jadi persamaan garis singgungnya adalah, kita masukkan rumusnya, ini persamaannya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y dikurang Y1-nya tadi 148. Jadi Y dikurang 148 sama dengan M-nya kita dapatkan 192. X dikurang X1-nya tadi 4 dikurang 4. Jadi Y dikurang 148 sama dengan 192 dikali X, 192X. 192 dikali X, 192X. 192 dikali min 4, min 768. Jadi Y sama dengan, ini kan minus 148, kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi Y sama dengan 192X dikurang 768 ditambah tadi minus, jadinya dipindahkan ke kanan jadi plus, ditambah 148. Hasilnya, jadi garis singgungnya yaitu Y sama dengan 192X dikurang 620. Selanjutnya, saya masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 10x ditambah 9 di titik 4,6. 4,6 ini adalah x1, y1. Fx-nya sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 10x ditambah 9. Kita turunkan, jadinya f absen x sama dengan 3 dikali 4 x 12x pangkat 2, ini 3 dikurang 1 jadi 2. 3 dikali 2x 6x pangkat 2 ditambah 10. 9 tidak ada maka 0. Langsung kita masukkan gradiennya, f sama dengan f. Kita masukkan angkanya, x-nya x1 tadi 4, jadinya f4 sama dengan, kita masukkan angkanya 12 kali 4 pangkat 2, X-nya 4 ya, dikurang 6 kali 4 pangkat 2, ditambah 10.
sama dengan 12 dikali 4 pangkat 2, 16. Jadi 12 dikali 16 dikurang 6 kali 16 ditambah 10. 12 kali 16 192, 6 kali 16 96 ditambah 10. Hasilnya 106. Jadi kita dapatkan ini 106 gradiennya. Langsung kita masukkan ke persamaan garis singgung di titik 4,6, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kita masukkan angkanya, Y kurang 6, Y1-nya 6, dikurang M, kita dapatkan hasilnya 106, dikali X dikurang 4. Y dikurang 6 sama dengan 106 dikali X, 106X, 106 dikali min 4, min 424. Y sama dengan 106X dikurang 424. Ini kenapa kita dapatkan plus 6? Karena min 6 ini kita pindahkan ke kanan jadinya plus 6. Jadi hasil persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan 106X dikurang 418. Baiklah, saya masuk ke materi yang kedua, yaitu B, maksimum dan minimum. Suatu nilai bisa dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai ekstrim terjadi pada titik kritis, yaitu begini gambarannya. Jadi nilai ekstrim itu ada dua syarat nilai ekstrim, yaitu harus nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai ekstrim ini terjadi pada titik kritis. Titik kritis dibagi menjadi tiga, yaitu satu, titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi atau AB. Yang kedua, titik stasioner adalah titik yang membuat nol, yaitu X sama dengan C pada F absen C sama dengan 0. Yang ketiga, titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi yang tidak ada nilainya, yaitu X sama dengan C, F absen C tidak ada. Langsung saja saya masuk ke contoh soal, yaitu contoh soalnya nilai minimum dari Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 kurang 9X adalah. Jadi Fx-nya yaitu sama dengan X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 dikurang 9X. Akan dicari X sehingga F stasioner. F kita turunkan dulu, ini keturunan pertama, yaitu F absen X sama dengan 0. Jadi F absennya yaitu X pangkat 3, jadi 3 dikali X, 3 menjadi 3X pangkat 2. 2 dikali 3X, 6X. Tidak ada lagi pangkatnya karena ini 2 dikurang 1, jadi tidak ditulis. Dikurang 9X, jadi turunan pertamanya dikurang 9 sama dengan 0. Untuk mendapatkan faktornya kita kurungkan yaitu dengan 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi kita untuk mendapatkan faktornya menjadi, ini hasil faktornya menjadi 3X tambah 3 dalam kurung X kurang 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya X sama dengan min 3. Ini karena ini plus 3 jadi menjadi min 3. X dikurang 1 menjadi X sama dengan plus 1. Sekarang kita perhatikan bahwa turunan kedua fungsi F adalah, ini turunan pertamanya sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 9. Jadi turunan keduanya X sama dengan 2 dikali
3x 6x ditambah 6x menjadi turunan keduanya ditambah 6. Ini 9 jadi tidak ada lagi. Lalu kita substitusikan. Yang pertama yang x sama dengan 3 sama dengan min 3 menghasilkan f turunan kedua x-nya tadi min 3, jadi kita masukkan angkanya, kita masukkan x-nya 6 dikali min 3 ditambah 6 sama dengan min 12, jadi min 12 kecil dari 0. Lalu kita substitusikan x yang kedua yaitu x sama dengan 1 menghasilkan f turunan keduanya sama dengan 6 dikali 1 ditambah 6 sama dengan 12 besar dari 0. Berarti fungsi f minimum ketika x sama dengan 1 yaitu f1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 dikurang 9, jadi hasilnya min 5. Inilah hasil minimum dari contoh dari soal kita ini. Baik, hanya itulah penjelasan materi tentang aplikasi turunan pada persamaan garis singgung dan nilai maksimum minimum dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.